Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulia dengan NPM 26211300055 Pokjar, Susukan, kelas 3 RPLE. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar riset dengan judul Peningkatan Kemampuan Kognitif Mengenal Angka dengan Media Pizza Angka pada kelompok B di KB Mutiara Hati, Desa Selodogo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dengan dosen pengampu Ibu Yeni Widiawati, MPD. Yang pertama, pendahuluan. Nomor 1, masa usia dini adalah masa emas. Perkembangan anak di mana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan untuk menumbuhkan semua aspek perkembangan, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, sosial, emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah peningkatan kemampuan mengenal angka pada anak di kelompok B KB Mutiara Hati, Desa Selodogo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali? Yang kedua, seberapa besar peningkatan kemampuan mengenal angka melalui media pembelajaran kelompok B KB Mutiara Hati, Desa Selodogo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali? Ketiga, perubahan perilaku apa yang tampak melalui kegiatan belajar dengan pizza angka melalui pembelajaran pada anak kelompok B KB Mutiara Hati, Desa Selodogo, Kecamatan Ampel, Boyolali? Bab 2, kajian pustaka. Pengertian kognitif. Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dan belajar selalu berhubungan dengan masalah, mengingat, dan berpikir. Perkembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak dapat melangsungkan hidupnya. Menurut Susanto, 2011-48, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Faktor-faktor kognitif. Yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang kedua, faktor lingkungan. Ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Faktor yang ketiga adalah faktor kematangan. Dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, faktor pembentukan. Segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Faktor kelima yaitu faktor minat bakat, mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Faktor yang keenam adalah faktor kebebasan, dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan.
tahapan perkembangan kognitif anak kelompok B di KB Mutiara Hati. Tahapan perkembangan kognitif anak KB kelompok B di KB Mutiara Hati berada pada tahap operasional. Pada tahap ini, aktivitas berpikir belum mempunyai sistem yang terorganisasi, tetapi anak mulai bisa memahami realitas di lingkungannya. Dan juga kemampuan kognitif sering disebut juga sebagai daya pikir, yaitu daya atau kemampuan seorang anak untuk berpikir dan mengamati, melihat hubungan-hubungan kegiatan yang mengakibatkan seorang anak memperoleh pengetahuan baru. Simbol bilangan atau angka. Angka adalah simbol ataupun lambang yang mewakili jumlah benda berupa angka. Penguasaan konsep jumlah merupakan dasar berkembangnya kemampuan mengenal angka yang diawali anak dengan lebih dulu mengenal makna, bukan langsung diminta menghafal untuk angka karena selain anak tidak tahu artinya, hal tersebut juga sulit bagi anak. Pemahaman konsep angka berkembang seiring waktu dan kesempatan yang diberikan pada anak untuk mengulang kegiatan dengan sekelompok benda dan membandingkan jumlah bendanya. Perkembangan kemampuan mengenal angka pada anak KB kelompok B, yaitu mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang kedua, membilang banyak benda 1 sampai 10. Yang ketiga, mengenal konsep bilangan dan lambang bilangan. Pengembangan indikator pada tingkat pencapaian perkembangan dalam mengenal konsep bilangan anak kelompok B. Yang pertama, membilang banyak benda dari 1 sampai 10. Yang kedua, membilang atau menyebutkan urutan bilangan 1 sampai 10. Yang ketiga, menunjuk urutan benda untuk bilangan 1 sampai 10. Yang keempat, membilang dengan menunjuk benda, mengenal konsep bilangan dengan benda-benda 1 sampai 10. Yang kelima, membuat urutan bilangan 1 sampai 10 dengan benda. Yang keenam, menunjuk lambang bilangan 1 sampai 10. Cara mengenalkan angka pada anak B di KB Mutiara Hati, Desa Selodoko, Kecamatan Ambel, Kabupaten Boyolali. Dengan cara yang pertama, menghitung dengan jari. Menghitung jari adalah cara menghitung permulaan yang mudah dipahami anak, karena anak dapat melakukan proses membilang sendiri dengan jari tangannya. Cara yang kedua yaitu menghitung benda-benda. Contohnya, anak diajak menghitung berapa banyak temannya di kelas. Yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Dan juga jumlah kursi di kelas ada berapa. Cara yang ketiga, berhitung sambil berolahraga. Anak diminta membuat lingkaran dan guru menyuruh anak bergantian membilang 1 sampai 5 sampai semuanya dapat nomor. Guru menyuruh membilang anak mengingat nomor masing-masing supaya waktu membilang anak dapat menyebutkan sesuai dengan nomornya. Cara yang keempat yaitu berhitung sambil bernyanyi. Contohnya nyanyi 1-1 sayang ibu. Yang kedua bernyanyi balonku ada 5. Atau 2 mata saya. Langkah-langkah penggunaan benda konkret dalam mengenalkan angka. Langkah yang pertama, guru menyediakan media benda konkret yang akan digunakan dalam mengenalkan angka, misalnya buah jeruk. Langkah yang kedua, guru mengajak anak menghitung bersama-sama jumlah buah tersebut dengan cara meletakkan satu persatu di depan anak sambil berkata,
1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah yang ketiga, jika anak sudah paham dengan bilangan, maka guru bisa mengenalkan lambang bilangan, yaitu 1 buah jeruk dengan angka 1, dan seterusnya. Langkah keempat, anak diminta untuk menghubungkan angka dengan jumlah benda yang sesuai. Anak-anak kelompok B KB Mutiara Hati memiliki kemampuan mengenal angka permulaan yang masih rendah. Dikarenakan metode dan media pembelajaran yang digunakan guru masih monoton dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, sehingga berdampak buruk pada anak seperti anak mudah bosan dan malas mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal angka. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba menggunakan media pisah angka untuk menumbuhkan minat belajar membaca anak dan juga mempermudah anak untuk belajar mengenal angka permulaan. Kerangka berpikir. Sebelum tindakan, rendahnya kemampuan mengenal angka permulaan anak KB Mutiara Hati. Pembelajaran mengenal angka permulaan menggunakan buku jilid. Dan kemampuan mengenal angka masih rendah. Terus diadakan tindakan perbaikan. Pembelajaran dengan menggunakan media pisah angka. Setelah diadakan tindakan, siklus kegiatan belajar mengenal angka menggunakan media pisah angka, terjadi peningkatan kemampuan mengenal angka. Bab ketiga, metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Suharsini Arikunto 2007 2. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interaktif dengan desain penelitian tindakan kelas atau PTK. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Desember 2020 sampai Januari 2021. Yang kedua, tempat. Penelitian ini dilaksanakan di KB Mutiara Hati, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Objek penelitian. Subjek penelitian adalah anak didik KB Mutiara Hati berjumlah 13 anak, terdiri dari 7 anak laki-laki dan 6 anak perempuan, serta pendidik KB Mutiara Hati. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai kegiatan yang ada di KB Mutiara Hati, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Yang kedua dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa foto anak saat proses pembelajaran berlangsung dan juga lembar kerja anak. Cara yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan cara guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti pada saat anak melihat puzzle angka. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dilakukan analisis deskriptif, yaitu peneliti menggambarkan data secara keseluruhan, kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk kata-kata. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.